Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, insyaallah umur yang berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basari Official. Kali ini akan nge-share, akan menjawab pertanyaan yang masuk lewat WA maupun lewat kolom komentar. Di antaranya pertanyaannya seperti ini, Ustadz, saya jualan sepi, kemudian saya jual ini tidak laku-laku, yang intinya adalah jualannya tidak laris, tidak rame begitu ya. Kemudian kemarin ada yang langsung nelpon itu. Inilah Pak, minta tolong bagaimana supaya jualan kita rame, apa solusinya? Saya jawab begini, itulah itu rame. Iya rame orang lewat Pak, karena saya jualan di pasar tapi nggak ada yang belanja. Nah itu nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun sebelumnya ini saya promosi dulu. Nah ini saya promosi, ini air sholawat. Ini yang kemasan tidak ada setengah kilo ya ini. Biasanya kalau orang minta 1 kilo itu adalah 3 ini. Iya 3 itu ya. 1 kilo, 2 ini setengah kilo. Ya bagi kawan-kawan yang sakit berobat kemana-mana belum sembuh ya, ini adalah ikhtiar batin ya, ini air selawat yang insya Allah sebagai ikhtiar, sebagai obat sudah banyak yang saya kirim. Alhamdulillah sudah ada perubahannya. Bagi yang mau dikirim itu kirimkanlah alamat yang lengkap ya, insya Allah saya kirim. Kalau yang sedikit sifatnya 1 liter atau 1 kilo itu adalah bisa lewat JNT. Tapi kalau banyak nanti lewat Argo. Kalau sudah ada 10 liter ya, supaya biayanya kirim itu adalah murah. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah madu. Nah, madu ini madu asli dari hutan Rio. Dari hutan Rio ini madu asli. Madu itu juga sebagai obat. Ini sudah terkenal, sudah ada dinas di dalam Al-Quran. Nah itu. Kemudian ini saya beri angka 1000 gitu kan. Madu murni 1000. Apa artinya 1000 itu? 1000 itu madu ini insya Allah sudah saya bacakan sholawat sebanyak 1000 kali, sholawat Jibril. Mudah-mudahan siapa yang membeli nanti adalah hajatnya atau penyakitnya dijabah, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirimkan nama dan alamat yang lengkap, yaitu kirimkan di nomor WA saya ya. Di nomor WA 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Ini air dengan madu ya. Kemudian yaitu saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih yang tak terhingga kepada kawan-kawan semuanya yang sudah mendukung channel ini sehingga bisa berkembang, menebarkan manfaat dan hikmah daripada membaca Al-Quran ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya doakan ya Allah, berikanlah saudara-saudara kami
baik dimanapun Anda berada, berikanlah sehat walafiat, mudahkanlah segala urusannya, dan berilah rezeki yang banyak dan halal, sehingga yang punya amanah bisa lunas amanahnya. Yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut penyakitnya dan mudah-mudahan diberikan panjang umur yang berkah. Dan besok husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan menjawab pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya yang mengenai jualan tidak laris tadi. Ya, kemudian saya jawab itu. Kemarin ada yang saya jawab, perbanyaklah membaca sholawat. Nah, dia membalas lagi, jualan nggak laris kok malah ditinggal membaca sholawat. Artinya apa ya? Sholawat itu ya jangankan masalah jualan. Nah, itu hadis Rasulullah yang artinya seperti, wahai umatku, apabila kau dalam kesulitan, kesusahan, perbanyaklah membaca sholawat. Ditegaskan oleh Habib Lutfi itu seperti ini, apapun masalahnya baca sholawat. Nah, bagaimana itu keterangannya ya? Kalau di dalam Al-Quran sendiri itu kan diterangkan yang bunyinya seperti ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya kurang lebih seperti ini ya. Allah beserta malaikat itu berselawat kepada Rasulullah. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah. Maka sholawat itu adalah merupakan perintah ya. Tapi berbeda selawatnya Allah dengan sholawatnya malaikat, dengan sholawat bagi orang-orang yang beriman. Kalau sholawatnya Allah itu adalah pemberian rahmat, artinya kasih sayang, diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kalau Allah yang bersholawat. Kemudian kalau yang bersholawat itu adalah malaikat, itu adalah maghfirah, permintaan mohon ampun, pengampunan mohon ampun. Jadi apa itu mohon ampun, apa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kalau malaikat itu adalah sebagai maghfirah. Kalau manusia, orang-orang yang beriman itu adalah mendoakan, yaitu mendoakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan rahmat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, itu timbul pertanyaan. Loh, Nabi Muhammad itu kan tidak punya dosa, mengapa didoakan? Nah, seperti ini itu saya ingat tuh kalau waktu sekolah dulu ya, waktu saya masih kecil itu diterangkan oleh guru saya, bahwa ibaratnya itu orang mengisi bak kamar mandi, diisi bak kamar mandi itu walaupun penuh diisi terus, dia akan melimpah, airnya melimpahi kita yang mengisi. Dan juga dicontohkan orang melempar bola ke dinding. Ya, itu kan akan melempari kita. Ada juga yang mencontohkan kita di dalam gua. Kita berteriak di dalam gua. Itu yang mantul itu loh. Kalau teriaknya halo itu ya halo, kembalinya halo ke kita dengarnya. Kalau umpama kalimat
Basori official. Nah, itu nanti kembalinya ya Basori official gitu. Jadi kalau mama Ustadz, ya kembalinya ke Ustadz begitu. Jadi begitu pula kalau kita mendoakan, doa itu kembalinya ke kita. Jadi apa yang kita doakan khususnya kepada Rasulullah berarti adalah doa untuk kita. Itu artinya. Jadi sholawat di hadapan Rasulullah itu adalah rahmatnya kembali ke kita. Maka di dalam hadis Rasulullah diterangkan ya. Di dalam hadis itu diterangkan man sholla alayya sholatan wahidatan shollallahu alaihi asron. Siapa yang bersolawat sekali itu Allah akan berikan rahmat 10 kali. 10 rahmat. Jadi Allah berikan 10 rahmat. Nah, kalau kita berselawat itu banyak, tentunya adalah rahmat kepada kita itu adalah banyak sekali. Tadi adalah Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah, yaitu yang artinya rahmat itu adalah kasih sayang. Maka orang yang membaca sholawat itu diberikan rahmat, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kasih sayang. Dan diterangkan di hadis lain yang artinya siapa yang bersolawat itu akan dibukakan 70 pintu rahmat. Coba akan dibukakan 70 pintu rahmat. Itu orang yang bersolawat. Kemudian dan akan dititipkan cintanya kepada manusia. Cintanya Rasulullah kepada manusia yang artinya seperti ini. Kalau sudah rahmat Allah itu kita solawatnya banyak, berarti kita punya banyak rahmat yang ada di dalam kita yang orang yang berselawat, berarti adalah akan memancarkan rahmat, memancarkan cahaya kasih sayang terhadap orang lain. Itulah kira-kira keterangannya. Kalau sudah memancarkan cahaya kepada orang lain, tentunya orang lain akan timbul rasa senang karena sudah Allah bukakan 70 pintu rahmat. Berarti adalah pancaran kasih sayang dari ahli selawat tadi ke orang lain. Rahmat ke orang yang banyak. Jadi tidak ada rasa sakit hati, itu tidak ada. Jadi tidak ada kebencian khususnya terhadap manusia, terhadap makhluk hidup ini tidak ada orang yang ahli selawat itu. Nah, maka cocoklah tadi rahmat Allah diturunkan kepada orang yang ahli selawat dan ahli selawat akan memancarkan kepada orang lain, maka jadilah orang lain akan datang kepada kita. Apa yang kita jual, produk apa saja, berarti kan kesinambungan, timbul rasa energi, magnet, ketemulah orang yang kasih sayang tadi. Maka kalau kita jualan apapun yang kita jual, itu seolah-olah yang datang tadi itu sudah kenal. Sudah kenal ya, karena kayak magnet gitu, sudah ketemu. Nah, berarti adalah timbul kalau orang jualan, kalau yang datang itu sudah kenal, sudah ada rasa rahmat, ada rasa kasih sayang, itu tidak sulit prosesnya. Ya, karena yang ditengok bukan barangnya, tetapi adalah dia rasa persaudaraannya tadi. Orang yang sudah kenal ini membeli barang kita adalah lebih mudah daripada yang belum kenal. Nah, itulah maka turunlah rizki dari jualan kita tadi yang laris.
Maka sholawat itu adalah pembuka pintu rizki. Dengan dia belanja apa yang kita jual, produk, memang rezeki itu pada prinsipnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawasulnya dari manusia, dari jual barang tadi. Itu jadi rizki, apa itu sholawat adalah pembuka pintu rizki. Timbullah baru jualannya laris, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pertanyaan mengapa tidak laris tadi, dan mengapa jawabnya adalah memperbanyak sholawat. Kayak itu keterangannya. Karena orang yang ahli sholawat tadi akan ketemu, jumpa, akan menebarkan rahmat, akan menyebarkan kasih sayang ya. Sedangkan jangankan manusia, kadang kan apa itu kita datang ke rumah seseorang, orang-orang yang ahli sholawat itu bisa dikatakan begini, ada hewan ya, kucing contohnya, itu kadang ingin ada orang datang tuh tahu dia kalau ini orang baik, nah gitu, orang ahli sholawat gitu ya. Begitu pula yang datang tadi ya, dijumpai oleh Allah, ketemu dia. Nah itu. Jadi proses transaksi, proses jual beli, akhirnya lancar jual belinya dan dapat rizki. Begitu pula yang akan jual apa saja. Itu adalah pertanyaannya. Dan maka yang jawab, kok lu wong jualan kok sambil selawat. Ya, sholawat ini kan bisa sesudah sholat, bisa sambil duduk, bisa sambil aktivitas. Maka kalau yang sudah biasa itu membawa pengingat ya, ini kayak tasbih, ini tasbih digital. Tasbih digital ini kan selain untuk menghitung, itu untuk mengingat. Nah, maka bisa dipakai umpama seperti ini, dipakai di pasar atau di mana saja bisa seperti ini. Nah, ini makanya ini di dalam. Nah, dipejet ini sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Oh, nah jadi selain untuk menghitung, itu untuk mengingat, untuk mengingatkan kita. Oh, aku tadi belum sholawatan gitu. Jadi boleh dibaca dalam hati. Ya, tidak hanya menunggu dagangan terus begini. Kok enggak laku-laku ya, kok enggak laris-laris ya, aku tadi malam sudah selawatan. Selawat, yakinlah dengan selawat ini. Sambil selawatan sallallahu alaihi Muhammad dalam hati, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi membiasakan membawa ini. Tasbih ini tidak mahal ya. Di mana-mana ada ini orang jual. Ya, untuk mengingat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, sholawat itu sama saja ya. Ini karena yang pendek dan mudah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu. Jadi itulah jawaban. Maka jawabannya, yang bertanya saya tidak laris jualannya, jawabannya itu adalah perbanyaklah membaca sholawat. Karena pada hakikatnya seperti itu tadi. Jadi orang yang ahli sholawat ini nanti ada menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Jadi orang lain yang datang itu seolah-olah itu dia itu merasa kayak sudah kenal. Jadi akan proses jual belinya dalam mudah. Nah, demikian, mudah-mudahan ya jawaban saya ini mengerti, paham yang saya maksud itu. Dan jangan lupa, apa itu jualannya itu kita sudah bersolawat, ya jualan mengikuti, karena kita kan cinta Rasulullah, ya seperti Rasulullah. Artinya Rasulullah itu kan uswatun hasanah, contoh yang baik. Ya, jangan jualannya itu apa itu timbangannya, ya kan, timbang terus kemudian harga. Nah, harga itu kadang itu
walaupun belinya itu tidak kalau sudah ditawar orang, terus dia menjawab, oh itu modal saya saja nggak sampai segitu. Wah, modal saya itu nggak dapat itu modal saja nggak balik. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi itu dijauhi. Ya, walaupun tidak disampaikan modalnya, ya jangan bilang modal saja belum balik. Tadi sudah ada orang nawar sekian, nah itu kan ya nggak boleh juga. Padahal belum ada orang nawar. Jadi rentan dari hal-hal yang tidak baik. Maka dagangnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh. Lepas waktu sholat ya ditinggal sholat itu, ya mendawamkan sholawat dan juga sholatnya ya jangan sampai ketinggalan. Maka ada yang pedagang itu kalau pas sepi itu dia tinggal baca Quran, bagus itu baca Quran atau baca sholawat tadi. Jadi ini ya sholawat yang pendek ini pengingat dan menghitung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ayo kita tutup dengan membaca sholawat, sholawat Nabi, kemudian sholawat Jibril sudah tadi. Kita tutup dengan sholawat Munjiat dan sholawat Ibrahimiyah. Ayo sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Kita lanjutkan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, bagi kawan-kawan ya yang doanya ingin dikabulkan secepatnya, doa di dalam kolom komentar ini. Minta doa supaya diaminkan oleh orang banyak. Dan disebutkan namanya, umpama nama saya Bambang. Mohon doanya supaya siapa itu anaknya yang sakit cepat sembuh. Nah, gitu. Doa itu kan diaminkan oleh orang banyak. Kemudian yang mau masuk grup salawat ya silahkan masuk, tidak pakai bayar, tapi dituntut sabar. Karena yang mau masuk itu banyak. Kemudian kalau sudah masuk itu ya mendawamkan sholawat Jibril. Paling sedikit sehari semalam adalah 1000. Nah, jangan lupa selain nama, alamat itu profil itu diganti foto ya, kayak KTP. Profil itu kan merupakan identitas kita. Bagaimana kita mau manggil tidak ada fotonya. Kadang kita panggil bapak, taunya ibu-ibu. Ibu-ibu taunya bapak ya. Tolong profil itu diganti foto. Insya Allah semuanya akan saya jawab, baik yang komen maupun yang masuk ke grup ya. Masuk ke grup hanya dituntut dengan sabar, semuanya akan saya jawab. Ya, kemudian bagi kawan-kawan yang punya cerita, kisah tentang berkah dan keajaiban baca sholawat, silahkan ditulis di kolom komen di bawah ini atau dikirimkan lewat WA 0812 7515 4442. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.